Saya tahu apa yang dilakukan saudara Rasman itu, sikap tindaknya itu saya tahu. Ngancam-ngancam orang, teriak-teriak, mempertontonkan kebodohan, kedangkalan berpikir. Memalukanlah. Advokat itu bukan besarnya suara, Mas. Advokat itu the quality that you deliver to protect your client. Orang yang sedikit-sedikit lapor orang, itu adalah orang yang sama sekali sebenarnya tidak ngerti hukum. Kan advokat bukan mau masukin orang ke penjara. Dan jangan menjadi bahagian daripada pemalsuan. Jangan menjadi bahagian daripada hal-hal yang melanggar aturan, melanggar hukum. Live beyond the law. Kalau kamu memalsukan ijazahmu, memalsukan pendidikanmu, kamu mempermalukan itu semua. Profesi saya yang saya bangga-banggakan diinjak-injak oleh teman seprofesi sendiri. Sudah waktunya Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 direvisi. Bila perlu Pak Jokowi turun tangan. Dari ketinggian lantai 45 Rumah Uya Trituan Close the Horden. Oke, selamat malam Pak Limson. Bang Limson ya? Ya, selamat malam Mas Uya. Bang Limson ini adalah seorang advokat. Saya terus terang baru lihat tadi pagi. Tapi pertama kali saya lihat video Bang Limson, saya langsung lihat ini advokat beneran. Ini omongannya berilmu. Ya, memberikan edukasi tapi tidak menggurui. Nah, kenapa saya tertarik? Tadi saya lihat di YouTube-nya Bang Limson, Limson Channel ya? Ya, betul. Berkomentar soal Rasman, tapi dari angle sudut pandang berpikirnya Bang Limson. Ini menarik sekali. Kita lihat cuplikan videonya nih. Yang dipersoalkan kan ijazah palsu. Kalau memang saudara Rasman tidak menjadi bagian daripada penerbitan ijazah palsu itu, mestinya Rasman Arif Nasution mempermasalahkan yayasan itu, bukan sebaliknya membela yayasan itu. Apa yang dipertontonkan oleh saudara Rasman Nasution itu terkait dengan Ibnu Khaldun ini, saya heran juga. Apakah serendah itu pemahaman seorang advokat? Apakah dengan sengaja beliau memelintir suatu informasi untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun itu? Dalam kasus ini, this is dirty, yang tidak perlu dilakukan oleh seorang advokat. Saya sesungguhnya terusik dengan logika-logika kotor seperti ini. Saya merasa, waduh, ini advokat sekarang sudah menjadi dagelan terhadap profesi ini sekarang. Babak belur, hancur lebur oleh karena sikap orang ini. Oke, Bang. Apa yang membuat Bang Limson tergelitik buat komentarin hal tadi? Jadi begini, sebetulnya ada common sense. Logika-logika umum saja. Nggak usah logika advokat. Nggak usah logika yang canggih-canggih kayak profesor doktor. Gitu ya. Artinya kan begini, logika umum itu adalah suatu pemikiran yang membuat kita sebetulnya nyaman dengan diri sendiri dan tampil kepada orang lain untuk normal gitu. Kan gitu kan. Nah, dalam kasus Rasman, ya kan, saya mau garis bawahi dulu ya. Saya tidak kenal Rasman. Sama sekali? Sama sekali. Nggak pernah ketemu juga. Gitu kan, dan nggak pernah ada urusan gitu. So, I'm dari sudut pandang yang normal saja. Netral gitu. Jadi, saya lihat Rasman ini menurut perspektif saya, pemahaman saya yang normal. Dia itu sebenarnya korban daripada yang disebut Universitas Ibnu Khaldun yang di Buaran. Harusnya korban. Harusnya itu korban. Karena ijazahnya tidak terdaftar di PD Dikti. Bukan harusnya, memang dia korban. Menurut saya. Karena apa? Dia tidak terdaftar statusnya baik sebagai mahasiswa, baik sebagai lulusan di Dikti. Universitasnya juga tidak terdaftar. Universitasnya juga tidak terdaftar. Kan begitu kan? Oleh sebab itu, mestinya dia mempermasalahkan universitas yang mengeluarkan ijazahnya itu. Harusnya. Saat kita jadi korban, misalnya saya nih logikanya nih. Saya lulus kuliah Universitas Cahaya apa gitu ya. Di Buaran gitu. Tiba-tiba saya lulus, tiba-tiba ternyata saya tidak terdaftar di Dikti. Saya harus nuntut dong. Iya dong. Gimana nih? Betul. Gitu kan? Ingat loh, kuliah hukum itu 4 tahun loh. Capek itu. Ya kan? Belum kita stres. Ini segala macam. Capek itu. Kok tiba-tiba
Ternyata kita tidak terdaftar di Dikti. So what? Cari penyakit itu orang. Universitas itu cari penyakit gitu. Iyalah. Itu penipu. Kriminal itu. Harusnya. Gitu. Oleh sebab itu yang harus dilakukan, tuntut mereka, minta pertanggungjawaban. Harusnya Rasman ini ngelaporin Ibnu Khaldun itu. Tapi kan dia malah ngebela, Pak. Nah, itu yang saya bilang. Inilah yang saya bilang, dirty is something out of place. Iya. Ya, yang kan? Kotor adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ini adalah logika yang menurut saya, kalau ini bodoh, logika stupid. Kan gitu kan? Iya. Tetapi menurut saya dia bukan bodoh. Saya nggak setuju kalau dia bodoh. Dokter, PhD masa bodoh. Serah dia lah dia mau apa. Tapi saya tidak melihat dia sebagai orang bodoh gitu. Hanya saya melihat dia menempatkan diri pada posisi yang tidak benar. Itu yang saya sebut dengan dirty. Logika itu. Dia kan acting sebagai pengacara. Acting sebagai pengacara, oke. Acting sebagai pengacara. Kenapa saya bilang? Karena dia bukan pengacaranya. Ya kayak Uya Kuya mungkin ketika sulap orang acting pura-pura gila gitu. Iya. Bisa saja kan, pura-pura kayak apa fly kemana-mana gitu kan. Itu kan acting. Acting pura-pura gila. Pura-pura gila. Saya ya. Anggap begitulah. Supaya lebih ekstrim gitu kan. Nah ini pun kan, jadi dia bukan pengacaranya. Lagi acting pura-pura gila. Ini kan lucu gitu loh. Bagaimana dia membela orang yang menipu dia? Kan? Ini yang saya bilang logika yang nggak nyambung. Kalau buat saya ya. Ya. Saya juga orang pengajar gitu loh. Ya kan? Saya merasa bersalah ketika melihat mahasiswa yang punya logika nggak benar. Pasti kita punya tanggung jawab buat ngebenerin atau negur ya kan? Jadi makanya saya pikir dosen daripada beliau ini harus melihat ini. Dosennya. Pertanyaan dosennya siapa, Pak? I don't know. Orang universitasnya nggak jelas. Iya. Kan gitu. Kita nggak tahu. Bapak ngajar juga kalau nggak salah? Saya ngajar di Fakultas Hukum, FISIP, Hubungan Internasional di Universitas? UPH. Pelita Harapan. Terdaftar di Dikti, Pak? Terdaftar dong. Iya dong. Ya, itu yang jurusan internasional. Kita kan di negara Republik Indonesia, sistem pendidikannya harus terdaftar, ya kan ikut aturan. Kita kan masuk yang nggak bisa bikin ijazah sendiri. Iya kan? Iya. Harus pemerintah dong. Iya kan? Supaya keberadaan kita itu jelas. Oke. Kan begitu. Jadi logika ini yang saya gugat. Apalagi sebagai seorang pengacara. How come? Yes. Ya kan? Itu menurut saya sesuatu yang nggak pas. Yang kedua, kenapa saya begitu terganggu? Jadi Bapak merasa terganggu nih, Bang ya? Terganggu perasaan saya, logika saya. Ya kan, dari segi keilmuan saya sebagai advokat terganggu. Bagaimana surat yang dikirim oleh yang katanya Universitas Ibnu Khaldun dikirim ke Dikti, ada daftar-daftar nama-nama orang di situ, dikirim ke sana, seolah-olah dibuat ini sudah menjadi seperti keputusan daripada Dikti mengatakan bahwa mereka itu benar. Sah. Iya. Jadi dia baru ngirim surat, ini nama mahasiswa kami. Ngirim surat udah dibilang ini udah terverifikasi gitu ya? Terverifikasi. Oh iya, logika sederhana nih. Logika apa? Iya. Gitu kan? Sama aja nih Mas Uya Kuya nih. Bikin gugatan ke pengadilan. Dikirim dong. Iya. Diterima oleh panitera. Iya. Itu kan bukan keputusan hakim. Bukan berarti gugatan itu juga udah langsung diterima. Beda yang nggak benar. Iya. Itu penyesatan terhadap logika umum masyarakat, penyesatan terhadap informasi masyarakat. Tapi kan sekarang banyak orang-orang yang memiliki kemampuan, dia mengeluarkan satu statement, suatu opini, yang opininya itu menyesatkan, seolah-olah membodohi masyarakat. Tapi masyarakat kita kan nggak bodoh sekarang. Nah, itulah persoalannya. Yang pertama dari orang yang menyampaikan informasi yang tidak benar. I would like to say, the more you say, the more you have to set back. Oh iya, pasti. Satu. Kemudian orang yang mendengarkan. Ya kan? Orang yang mendengarkan itu, jangan salah loh. Orang kadang-kadang tidak berpikir bahwa ada dosa profesi. Orang berpikir mencuri, berzina itu hanya itu dosa. No, bukan hanya itu. Professionality, ada dosanya. Professional sin. Profession sin, dosa profesi. Apa itu? Menyampaikan sesuatu yang tidak benar, yang kita tahu itu tidak benar,
tetapi kita katakan itu dosa profesi. Oke, apalagi itu mewakili profesinya. Apalagi mewakili profesinya. Iya, iya. Terlepas itu sah nggak tidaknya itu urusan lain dulu lah itu. Iya, iya, iya. Kan gitu kan? Iya. Tetapi ada dosa profesi yang harus dipikirkan dan diemban oleh setiap orang. Sekarang Mas Uya Kuya, Anda ini entertainer. Yes. Ya kan? Ya. Jangan salah loh. Ada tanggung jawab yang besar. Ya. Ketika Anda menyampaikan sesuatu yang membodohi orang, itu dosa profesi. Ya. Tuhan minta pertanggungjawaban tuh. Ya. Ya kan? Nah, oleh sebab itu yang selalu saya bilang Mas Uya Kuya, as a lawyer, mestinya kita ini we live beyond the law. Oke. Live beyond the law. Apa itu? Kalau saya sebagai seorang advokat, saya masih takut pembunuhan. Pasti harusnya. Saya masih takut, bukan maksud saya masih takut nanti terkena pasal pembunuhan. Iya. Saya masih terkena pasal perzinahan. Iya. Saya masih takut terkena pasal pencurian, penganiayaan dan sebagainya. Karena tahu pasalnya. Kita udah tahu pasalnya. Iya. Kalau kita masih takut itu, nggak pantas jadi lawyer. Oke. That's why I said we should live beyond the law. Itu lawyer. Itulah officium nobile itu. Iya. Jadi kalau masih logika-logika sederhana, menyesatkan orang, masih dilakukan so what? Buat saya stupid. Jadi pertanyaan saya, Ya. Logika-logika berpikir Saudara Rasman itu menyesatkan orang? Lah, faktanya begitu. Iya. Faktanya. Oke. Itu bukan opini saya. Iya. The fact. Iya. The fact. Iya. Buktinya apa? Dikti tidak terverifikasi. Tapi kan dia bilang bahwa Dikti tidak bilang ijazah saya palsu. Iya. Dia bilang gitu. Dia membuat opini sendiri kan? Bukan. Istilah dikti itu memang istilah yang digunakan tidak terverifikasi. Iya. Karena palsu itu urusan pengadilan. Betul. Bukan urusan dikti. Betul. Jadi kalau kita tidak dibilang falsu, memang itu kan kelas jawaban kelas 5 SD. Iya. Bukan jawaban sarjana hukum dong. Iya. Come on, man. Iya. Sama itu dengan begini. Pak Uya waktu Cinta ya. Cinta waktu Cinta masih kecil. Masih kelas 2 SD, masih umur 2 tahun. Sekarang hari Sabtu, harapkan apa? Dia jawab. Tuh. Iya. Begitu itu. Oke, iya. Coba kalau udah kelas 5 SD. Iya. Kamu bilang sekarang hari Sabtu, stupid kau, dia bilang. Ya udah pasti Sabtu gitu. Jawabnya kan itu, daddy stupid, dia bilang. Iya. Kan itulah logika yang dibangun gitu loh maksudnya. Iya. Come on, man. Ini analoginya sama juga kayak gini. Pernyataan-pernyataan dia itu kayak analoginya gini. Guru bilang, anak bapak tadi dia waktu ditanya dia mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Terus kita nanya sama anak kita, kamu bohong ya? Enggak, Pak. Kan guru saya bilang saya tidak mengatakan itu sebenarnya. Ya, dia kan sama aja. Sama aja. Bohong. Iya. Itu maksudnya. Dikti punya istilah kan mereka ditanyain. Iya, ini jasanya gimana nih? Gimana nih? Dia verifikasi dong. Tidak memang terdaftar. itu istilah dia, tidak terdaftar. Memang itu istilah dia. Iya. Makanya ya kan jangan bersembunyi di balik istilah-istilah yang seperti ini. Iya. Ya kan? Permainan kata-kata. Ya, itu jangan bersembunyi di situ. Kalau if I were him, Iya. I will sue universitas. Kita tuntut dong. Kalau saya tidak menjadi bahagian daripada itu. Kalau kita mengetahui bahwa emang misalnya saya mengetahui bahwa kampus yang saya kuliah ini emang saya sengaja beli ijazah nih, misalnya saya nih. Iya. Saya tahu ini saya nggak perlu kuliah, saya tinggal bayar beli ijazah. Iya. Ya saya nggak akan lapor. Iya. Karena kalau saya lapor, lo udah tahu, ya kan? Because you are being part of it. Iya. Kan Pertanyaannya kenapa nggak lapor? Nah, logikanya. Iya. Makanya saya bilang, kalau jadi jangan salahkan masyarakat. Kalau akhirnya menganggap atau merespons sikap-sikap seperti itu, sikap tindak seperti itu, bahwa palsu, dia bilang, jangan salahkan. Karena kita sendiri. Iya. Begitu kan? Iya. Nah, inilah yang saya katakan itu. Jangan, kita ini orang-orang yang mengerti hukum, jangan menyesatkan orang. Apalagi orang keluar dari mulut orang yang mengerti hukum katanya. Iya, orang yang mengerti hukum. Iya. Itu yang saya bilang, you should live beyond the law. Iya. Gitu dong. Itulah officium nobile itu. Ya kan? Bukan hanya ngomong officium nobile. Iya. Ya kan? Iya. Jadi Mas Uya lah. Mas Uya ya tidak butuh pasal penganiayaan. Secara hukum nih. Iya. Kenapa nggak mau menganiaya kok? Iya. Kan gitu kan? Iya.
Saya ditawarin tadi sama ibu. Iya. Mau minum kopi, Pak. Saya bilang thank you, saya nggak minum kopi. Iya. Mau harga kopi naik, mau kopi ada 3 ton, mau nggak ada pun buat saya nggak penting. Iya. Karena saya nggak butuh itu. Iya. Kan gitu kan? Iya. Nggak butuh penganiayaan kok. Saya nggak mau peduli itu. Jadi kalau kita mau membela orang lain, kita sendiri belum terbela oleh diri kita sendiri, so what? Ya buat apa? So what? Iya. Men. Gitu kan? Betul. Itu dia. So that's why, itulah yang saya katakan tadi. You should live beyond the law. Yeah. Bukan kita tidak tersentuh hukum, no. But the law is not no important for me anymore. Iya. Nggak ada urusannya itu sama gua. Kenapa? Nggak penting. Iya. Kenapa? Karena saya udah di atas itu gitu loh. Ya, jadi miris yang lihat lawyer-lawyer yang menyerempet-nyerempet dengan hukum ya. Bukan hanya sebagai itu, pelakunya gitu ya. Mempertontonkan kebodohan, kedangkalan berpikir. Iya. Mempertontonkan stupidity. Siapa ini, Bang? Ya mereka itulah. Kawan-kawan dari segi profesi. Kawan-kawan itu. Bagaimana dia mempertontonkan? Advokat itu bukan besarnya suara, Mas. Iya. Oh iya, setuju. Bukan besarnya suara. Advokat itu the quality that you deliver to protect your client. Quality. Bukan gedenya suara teriak dari sini ke sana, no. Tapi kan sekarang banyak memang advokat yang sengaja teriak-teriak, gede suara, supaya orang takut. Ya. Itu kan kayak anak kecil, takut-takutin anak kecil, kan gitu kan. Artinya bukan anak kecil itu yang salah, kita. Orang tuanya. Kita yang salah. Ketika kita teriak-teriak kepada orang yang salah siapa? Kita. Gitu. Jadi jangan dibalik, gitu loh. Jangan dibalik. Itu yang terjadi. Coba bayangin, Mas. Penegak hukum di Indonesia ada 4. Polisi, jaksa, hakim, advokat. Gitu ya. 4 pilar ya. Masing-masing punya undang-undang sendiri. Ya kan? Nah, sekarang advokat nih. Satu-satunya orang-orang yang berada dalam satu organisasi advokat yang mempertontonkan bagaimana dia melanggar kode etik advokatnya. Sekarang ini nih ya. Ini sekarang ini. Miris ya? Oknum-oknum tertentu. Miris kita. Kita mau pertontonkan apa sih? Apa what kind of legacy that you deliver to your next generation gitu. Bangga gitu. Wah, saya begini. I mean, come on. Kalau hanya lifestyle dia, that's fine. Silakan aja. Tetapi mau maki-maki orang, ngancam-ngancam orang, teriak-teriak. Wah, institusi orang diteriak-teriakin, dimarah-marahin. Ya kan? So, apa gitu loh. Memalukan. Memalukan lah. Itu yang membuat kita, kalau saya ya, come on, nggak jelas gitu loh. I don't know how to say, but nggak jelas gitu loh. Apa? Oke. Pertanyaannya, melihat ini, menyikapi ini, lebih ke marah, sedih, atau gimana? Bercampur baur sebenarnya, tetapi saya cenderung kepada sedih. Sedih. Kenapa? Profesi saya yang saya bangga-banggakan dan juga dibanggakan oleh anak saya, keluarga saya, mahasiswa-mahasiswa saya. Ya kan? Mereka sangat hormat kepada kita. Diinjak-injak oleh teman seprofesi sendiri. Dibuat menjadi sampah. Ya kan? Itu persoalannya. Nah, itu makanya saya berharap, saya selalu berharap agar para pimpinan-pimpinan organisasi-organisasi advokat ini sekarang, come on, kembali dong kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu. Advokat Undang-Undang advokat itu. Ya jangan nyalain orang, ya kan? Apalagi sih, lu mau apa? Duit banyak. Tapi ini menarik, Undang-Undang advokat 2013. Kalau nggak salah undang-undang kita sampai sekarang sebenarnya masih menganut sistem single bar ya. Tapi kan pada kenyataannya multi bar, Pak. Begini. Ada organisasi advokat banyak sekali dan banyak yang baru-baru nih muncul. Begini. Ini dimulai dari Undang Dasar 1945 Pak, pasal 28. 28E itu. Kebebasan untuk berserikat. Nah, Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 pasal 28
Di situ jelas bahwa organisasi advokat itu single bar. Cuma satu harusnya. Satu. Nah, sekarang pengertian single bar ini yang sering tidak dipahami. Sebelum tahun 2003 ada 8 organisasi advokat membentuk Peradi. Oke. Tetapi Peradi terbentuk bukan berarti organisasi advokat yang 8 ini bubar. Oke. Ngerti. Jadi single bar doesn't mean orang tidak boleh berserikat. Jadi yang di bawahnya itu ada tetap ada apa? HAPI, Kadin kalau saya. Ada KHPI, Kadin dan sebagainya ada 8. Nah, bebas berserikat. Akan tetapi amanat undang-undang ya pasal 32 kalau saya nggak salah. Sebab saya terus terang saya nggak siap tadi dikasih tahu mau apa jadi sini mau ngomong apa ini. Saya emang kalau podcast nggak pernah ada skrip, Pak. Oke. Yang keluar aja udah. Oh iya, jadi tapi yang saya ingat saja ya. Oke. Pasal 32 kalau nggak salah itu. Ya kan? Nah, hanya terbentuknya Peradi tidak membubarkan organisasi yang 8 itu yang membentuk Peradi ini. Tidak membubarkan. Tetapi mereka punya tugas tanggung jawab dan wewenang fungsinya diserahkan kepada Peradi. Artinya organisasi tadi tidak bisa menyumpah, tidak bisa melantik. Tidak mendidik, menyumpah, melatih, memecat dan sebagainya. Tidak, Peradilah yang melakukannya. Sebagai bisa dibilang itulah single barnya. Dewan kehormatannya kali ya. Dan membentuk dewan kehormatan. Di sini dibentuk itu. Ada 8 itu. Di sinilah dibentuk itu. Organisasi ini tetap ada, ya kan? Yang menjadi persoalan pada waktu Ketua Mahkamah Agung, Bagirmanan kalau nggak salah. Ya, Bagirmanan. Ya kan? Itu membuat bahwa organisasi advokat ini bukan single bar. Sebenarnya dia nggak salah. Dia nggak salah. Tetapi pelaksanaannya di bawah ini dengan dikatakan ini orang masing-masing bikin dan mengambil peran dan fungsi Peradi itu yang diamanatkan oleh undang-undang itu. Persoalannya pemerintah pun mengakui menerima. Nah ini jadi bias dong, Pak. Itu yang terjadi seperti sekarang ini. Datang organisasi ini dibikin PKPA-nya sendiri. Mereka menyumpah sendiri, memecat sendiri, ya kan? Sebetulnya ini tidak sesuai dengan undang-undang. Harusnya undang-undang masih single bar. Single bar. Jadi belum ada revisi berarti ya? Tidak ada. Dulu kalau nggak salah udah ada prolegnas tapi batal kan? Tidak ada sampai hari ini. Jadi, tetapi kalau seandainya ini dilaksanakan sebetulnya, ini nggak ada seperti ini. Sekarang coba lihat dampaknya. Ya dampaknya sekarang ini. Dampaknya sekarang ini. Organisasi kayak, sorry ini ya, saya juga bahagian daripada advokat itu, bagian daripada organisasi itu. Ya kan? Tetapi organisasi gitu jadi kayak tong sampah gitu. Di mata orang. Tidak semua tapi kan? Tidak semua. Ya kan saya bangga dengan organisasi saya. Akan tapi orang juga bangga dengan organisasinya. Tetapi coba maksudnya di sini dipecat dengan tidak hormat. Pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Loncat. Langsung diterima. Langsung akhirnya diterima kan gitu. Jadi kan? percuma ada kode etik dong. So, apa kode etik itu apa? Ya kan gitu kan. Nah, sekarang yang jadi persoalannya adalah advokat itu adalah organ resmi negara loh. Iya loh. Maka penegak hukum. Iya kan. Jadi misi daripada negara itu sekarang nggak tercapai. Apa nggak ada kualitasnya? Akhirnya sekarang kita udah lihat nih ada kasus yang besar ini, ya tercoreng gitu kan oleh salah satu oknum. Ya kan. Apakah momentum ini bisa dijadikan momen lagi buat entah Mahkamah Agung, DPR RI, Komisi 3 khususnya untuk mengembalikan ini atau mungkin merevisi lagi undang-undang advokat ini? Jadi begini, saya tidak seperti Mas Uyaku tapi saya terima kasih sudah diundang di sini. Gimana, Mas? Saya suarakan itu di YouTube channel saya. Saya suarakan itu. This is the right time. For us. For what? Untuk apa? Satu, para pimpinan itu come on, duduk sama-sama lah. Kan gitu kan. Satu. Kedua, DPR sebagai pembuat undang-undang bersama-sama dengan pemerintah, ya Pak Yasona, kalau mudah-mudahan didengar Pak Yasona. Menko Polhukam juga mungkin, Pak Mahfud MD juga. Pak Mahfud. Sudah waktunya Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 direvisi. Direvisi apa?
lebih menegaskan tentang fungsi dan peranan advokat itu dan bagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu yang disebut sebagai single bar itu, bagaimana itu dilaksanakan. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Sehingga harapan negara untuk membuat advokat ini menjadi penegak hukum yang itu menjadi tercapai gitu loh. Itu. Tapi sekarang faktanya kan sudah banyak organisasi advokat lagi yang menganut sistem multibar nih. Dan sudah ada organisasi juga ada yang sudah besar juga, Bang. Ya kan, walaupun juga ada organisasi sempalan yang baru nongol, ya, yang nerima anggota yang baru dipecat lain langsung di tempat lain langsung diterima gitu ya. Nah, ini kan pasti bakal ada kontra yang luar biasa. Gimana tuh, Bang? Karena dulu kan waktu ada perubahan RUU advokat itu kan tidak tercapai gara-gara ini kan. Jadi yakin nggak bisa tercapai? Jadi begini, kalau kita pesimis, apapun tidak akan tercapai. Dan ingat, setiap perubahan pasti ada penolakan. Akan tetapi kalau menurut saya, Pak, ini I think I'm not alone. Saatnya nih pemerintah, bila perlu Pak Jokowi turun tangan. Ini harus jangan ini dilihat seperti ini. Jangan dibiarkan ini. Jokowi harus turun tangan. Harus turun tangan. Pak Jokowi turun tangan. Mudah-mudahan ini sampai kepada beliau. Kalau mau generasi ke depan lebih baik dan tatanan hukum di negara kita ini menjadi lebih baik, tidak carut marut, tidak babak belur ini semua, Pak Jokowi turun tangan, perbaiki itu Undang-Undang 18 tahun 2003 itu. Itu intinya. Jangan salah, Mas Uya, kamu bisa produksi barang dari sini sampai ke India. Kalau landasan hukumnya nggak jelas, akan bangkrut. Pasti. Negara akan bangkrut kalau hukumnya nggak benar. Setuju. Bangkrut. Tidak menghargai hukum itu. Tidak menghargai orang lain. Coba apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ini sekarang. Ada nggak penghargaan sih terhadap orang lain? Ada nggak penghargaan sih terhadap seniornya? Ada nggak penghargaan sih terhadap organisasinya? Dan bangga. So this is kalau kita bicara normal itu 10. Ini bukan di 0 lagi, Pak. Minus 10. Minus 10. You get my point? Dianggap, minus 10. Dianggap normal. Ini minus 10 itu dianggap normal. Ya kan? So bukan hanya orang itu yang stupid. Seluruh Indonesia ini sekarang stupid melihat itu. Melihat siapa, Pak? Ya tingkah lakunya itu. Pengacara itu. Tingkah laku stupid itu. Stupid lah. Iya kan? Iya kan? Ini menarik nih. Tapi bisa nggak misalnya gitu? Andai kata dicari jalan tengahnya nih. Ini usulan. Misalnya multibar dan single bar. Organisasi advokat yang sudah berdiri tapi diverifikasi ulang ya. Dia dianggap layak apa tidak, memiliki DPC, DPD, DPW yang mumpuni apa tidak, anggotanya berapa. Mungkin gini, satu ada sebagai regulator. Satu, terus yang lainnya, organisasi lainnya yang terverified adalah eksekutor mungkin. Dalam arti kata, mereka boleh melakukan pelatihan segala macam, tapi nanti pelantikan dan ujian hanya di satu payung mungkin. Mungkin nggak gitu. Jadi gini. Jalan tengahnya gitu. Jadi gini. Segala kemungkinan itu ada. Akan tetapi let me tell you, my friend. Siapa namanya putrinya? Cinta dengan Anda ini sudah berbeda. Dia generasi yang wawasannya berbeda dengan kita zaman ini zaman sekarang. Kan gitu kan? Dia cara memandang dia udah beda. Nah, saya pernah bilang di dalam podcast saya, waktunya organisasi ini dipimpin oleh orang muda. Bila perlu 50 tahun ke bawah. 50 tahun ke atas pensiun lah. Kalau nggak jadi Dewan Kehormatan atau penasehat lah. Tapi bukan lagi eksekutornya gitu. Kenapa saya katakan begitu? Ya kan? Begini, saya ini termasuk generasi yang senior. Dari segi umur. Saya dengan struggle yang luar biasa datang ke Jakarta, tambal ban segala macam. Sangat sulit kita untuk bertarung hidup.
Ya kan? Sehingga sangat penting buat saya pada saat ini uang 20.000, 30.000 dan nama yang gitu. Tapi anak-anak kita ini sekarang sudah berbeda. Beda. Jadi aku melihat kalau kita seperti yang Mas Uya Kuya katakan tadi. Generasi yang akan datang. Tugas mereka. Bukan tugasnya. Di situ akan tercapai itu. Jika ada kecualinya. Kecualinya apa? Kecualinya apa? Pemerintah memaksakan law enforcement melalui undang-undang. Langsung di-push ya kan? Di-push. Itu sehingga itu ya kan? Bisa cepat tercapai. Bisa cepat tercapai. Gitu loh. Karena begini, Mas. Tahu, 2 lawyer berbicara. Ya kan? Ada 400 idenya. Benar, pendapatnya 400. Pendapatnya 400. Nah, oleh sebab itu mau organisasi pun sama aja. Organisasi yang paling sulit diatur adalah organisasi yang terkait dengan orang-orang yang mengerti hukum, Pak. Iya itu. Pada banyak, satu orang banyak mulut ya. Tapi saya yakin Bang, nggak tahu gimana ya. Saya juga baru mendapat informasi bahwa ternyata podcast saya walaupun ini uya-kuya gitu ya, yang terkesan gitu-gitu aja, ternyata jadi perhatian juga banyak-banyak pejabat dan anggota DPR juga melirik ke sini. Oh iya. Mungkin ini jadi satu momentum ya buat buat adanya satu gebrakan lagi di bidang hukum khususnya di dunia advokat ya. Iya. Saya setuju itu dan saya encourage. Lakukan terus itu. Ya kan? Karena apa? Sering ya kan? Sering apa yang disampaikan melalui Mas Uya Kuya ini itu lebih powerful di masyarakat. Oh gitu ya Bang? Iya, saya rekam itu. Saya penonton yang setia kepada Anda itu. Tapi pernah nggak Bang, jujur ya, kesel gitu ngelihat saya ngutak-ngatik. Jadi saya kayak mengotak-ngatik dunia advokat nih gitu. Pernah nggak kayak? Enggak. Saya justru berterima kasih. Kenapa Bang? Apa yang saya katakan di YouTube saya? Saya lihat tadi. Saya terima kasih buat Anda dan Dennis itu. Kenapa? Karena you walk the talk. Itu. Saya ada sedihnya. Karena kalian berdua, ya kan? Kalian berdua membuat profesi advokat itu atau orang-orang advokat itu menjadi dagelan nggak bermutu. Oh gitu Bang? Oh iya. Tetapi kalau artinya gini, saya adalah orang yang siap menunjuk diri saya gitu. Ya kan? And that's me. Itulah kita. Gitu loh. Sekarang ini ya? Sekarang ini. Jadi saya berterima kasih, sangat berterima kasih betul-betul. Bukan karena you undang saya ke sini, gitu, saya nggak kenal kau. Saya udah lihat di YouTube Abang. Sebelum kita kenal ya. Saya berterima kasih itu. Karena untuk mendapatkan situasi seperti itu, nggak gampang. Saya tahu apa yang dilakukan Saudara Rasman itu, sikap tindaknya itu saya tahu. Tapi tidak ada keinginan saya atau militansi saya untuk membongkar itu semua. Kenapa? Saya pikir sesama advokat sudah ngapain sih saya ribut gitu kan? Boleh saling menyerang ngapain gitu sih kan gitu kan? Kode etik ya. Iya. Tetapi mungkin orang lain tidak peduli dengan kode etik. Tetapi saya peduli. Kan gitu kan? Betul. Nah, tetapi kalian kan tidak ada urusan dengan kode etik itu. Kalian hanya pokoknya kebenarannya saya menyuarakan kebenaran. Suarakan kebenaran. That's right. Gitu. Walaupun viewer saya jauh lebih berkurang dibanding saya mengentertain dengan acara hiburan saya. Betul. Tapi saya punya kenikmatan tersendiri. Iya. Tapi kan saya bilang you walk the talk. Iya kan? Dan itu nggak bisa dibeli. That's priceless, man. Priceless. Thank you so much. Valuable. Dan buat kita di tempat saya. Kami itu jarang sebenarnya nonton yang channel apa gitu kan. Anak-anak saya kan, istri kan gitu kan. Tapi dengan mulai nih si Dennis lah. Ini aduh. Ya kan? Sampai cucu saya bilang dia ketika dia lihat saya kan kalau sudah sampai di rumah kan handphone saya kan terbuka saja karena nggak ada dosa di sini. Nggak ada dosa. Cucu saya baru saya nonton. Rasman kan teriak-teriak. Dia lihat dibuka, bilang, "Opung, what happened?" Dia bilang. Is your friend? Dia bilang. Oh iya. You are a lawyer, dia bilang.
Coba bayangin itu. Iya. Apakah lawyer seperti itu katanya kan? Opung begitu nggak? Cucu udah nanya Cucu gitu. dah. Opung begitu nggak katanya kan? Ngeri ya. Bingung jelasinnya. Jadi kan? terima kasih bos. Sama-sama Bang. Kalau ada kesempatan ketemu Dennis, bilang sama dia terima kasih dari Limson, Mr. Lawyer. Oke, boleh Bang. Dennis tuh, thank you Dennis. Ya. Thank you Dennis. Kamu menyadarkan advokat. Iya. Ya, dalam banyak hal. Iya. Kan? Terusin itu. Good. Ya, saya senang kalau dapat support kayak begini, Bang. Oh iya dong, good. Dari murid-murid ada tanggapan? Banyak tanggapan di apa saya. Bilang apa, Bang? Di situ dia bilang, dulu kan saya ngajar itu, Mas Uya, tidak ilmu semua yang saya ajari. Iya. Lesson of life. Yes. Saya selalu katakan kepada mereka, if you do something, ya, be a major. Oke. Harus unggul. Iya. Kan gitu kan? Ya harus tuh. Harus unggul. Jadi sebenarnya itu dalam arti yang tidak langsung. Apa yang kalian lakukan itu membuat orang harus unggul di bidangnya, sadar gitu loh. Benar, di bidang masing-masing harus jadi unggulan ya. Harus jadi unggul. Jangan di bawah rata-rata. Jangan di bawah rata-rata gitu loh. Itu yang tadi. Jadi you encourage all people, you sadarkan banyak manusia, ya kan? Luar biasa itu. Dan itu nggak dapat 2 semester loh. Oh benar ya. Ini kayak saya berasa kuliah hukum juga. Tiap hari ketemu lawyer saya kayak berasa kuliah hukum. Iya makanya. One day you become a professor in law. Iya. Ada gelar yang diberikan, gelar kehormatan ya. Gelar kehormatan. Mungkin dari OPH bisa Bang. Nanti gue ngomong sama Jamin Ginting. Oh gitu, siap. Tapi UPH keren Bang. Itu salah satu kampus unggulan juga. Dan yang penting terdaftar di Dikti. Oh, enggak ada main-main yang begitu di sana. Jangan. Kalau kita bicara pendidikan, kita pengen bangsa ini jadi bangsa yang besar, anak-anak kita harus kuliah di tempat yang semestinya, seharusnya. Terakreditasi dengan baik. Iya. Dan jangan menjadi bahagian daripada pemalsuan. Ya. Jangan menjadi bahagian daripada hal-hal yang melanggar aturan, melanggar hukum. Iya. Live beyond the law. Apalagi kalau nanti ibaratnya berhubungan dengan ijazah palsu, gelar palsu, bukan hanya 263, 2266, undang-undang Sisdiknas juga ada di situ menanti. Bukan hanya itu, Mas. Iya. Tahu gak? Ketika kita sekolah, ya kan? Iya. Saya selalu katakan pada mahasiswa saya, kamu sekolah itu, ya kan? Iya. Itu mempertaruhkan semua, mulai dari kakekmu, nenekmu, ayahmu, ibumu, kawanmu, gerejamu, masjidmu, organisasi semua, orang tuamu, ibumu semua. Jadi kalau kamu memalsukan ijazahmu, memalsukan pendidikanmu, kamu mempermalukan itu semua. Pasti. Sampai negara ini. Betul. Coba bayangin Mas, berita itu dibaca oleh negara yang sering melecehkan Indonesia. Iya. Indonesia kan gitu kan. Iya. Tertawa. Come on Indonesia gitu kan. Iya benar pasti Bang. Jangan memalukan negara. Kumpulan orang stupid gitu. Dan tahu nggak Bang, kasus ini di Amerika, di Australia, benar-benar jadi perhatian orang-orang Indonesia di sana. Oh iya. Bukan hanya itu, teman saya di Australia telepon saya. Iya. Man, what happened to you? Dia bilang, Mr. Lawyer katanya. Iya, jadi ke bawah-bawah ya. What happened to you, Mr. Lawyer? Dong, ya. Gila, saya bilang, Mr. Lawyer sih, Mr. Lawyer. Iya. Gitu. Aduh, tapi udahlah ini tugas kita bersama ya untuk meluruskan ini semua. So thank you. You're welcome, sama-sama juga. Dan mestinya saya kasih hadiah ini sama Suya itu, mengobok-obok advokat ini orangnya. Aduh, biasanya advokat orang takut sama advokat. Kalau lu enggak. Tapi saya jangan disomasi ya Bang. Nanti saya dilaporin di Polda yang jauh lagi, Kalimantan, kemana. Saya udah dilaporin di Polda Sumatera soalnya. Oh gitu ya? Iya. Sama Rasman. Tahu nggak? Orang yang sedikit-sedikit lapor orang, itu adalah orang yang sama sekali sebenarnya tidak ngerti hukum. Oh iya? Dia ngelaporin orang banyak loh. Ya. Semua orang yang di podcast saya rata-rata dilaporin. Rata-rata. Gini loh. Advokat itu tanya Bang Otto, tanya Hotman Paris, gitu ya. Yang senior yang terkenal lah. Jangan tanya gua. Iya. Advokat itu pada umumnya dari 100 perkara ke dia, paling 10 yang sampai ke pengadilan. Itulah advokat. Oke. Yang lain bisa diselesaikan dong. Karena kita kan mau cari keadilan itu di mana? Diselesaikan dengan baik.
Itu loh, bukan kan advokat bukan mau masukin orang ke penjara. Ini ada advokat yang begitu masalahnya, Bang. Nah, itu makanya saya bilang itu bukan advokat. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, lapornya cari yang jauh lagi. Apa sih? Oke, ya. Gitu, Bos. Oke, Bang. Thank you, man. Thank you. Senang berkenalan dan berbicara dengan pendidik yang luar biasa. Saya kalau jadi mahasiswa, dosennya kayak begini, pasti nggak malas kuliah. Cara ngomongnya udah enak gitu kan. Tuh, kalau mau kuliah hukum di UPH, ya dosennya keren, ya kan, ya Bang ya. Oke Bang, thank you so much. Salam buat keluarga, salam hormat buat semua teman-teman pendidik, lawyer. Terima kasih. Bilang jangan sakit hati sama saya. Oh, nggak ada lawyer sakit hati sama kamu. Iya. Sampai ada satu orang lah. Sampaikan salam saya buat semua ya. Kan dia bukan lawyer. Oh iya betul. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue nggak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris.